Audio Jungle. Sabar itu mesti diuji. Maka ada indikator-indikator untuk mengujinya. Ada media-media ya untuk mengujinya. Nah, nanti ada indikator kesuksesannya ya. Apa aja medianya? Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 155, media-media untuk menguji kesabaran. Medianya bukan sosial media ya. Perangkat-perangkat yang Allah siapkan untuk menguji kesabaran. Ayatnya kita sudah hafal semua barangkali. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi pembuktian benar kan ya orang sabar. Maka diberilah beberapa alat uji. Pertama, bisyai'in, kami akan nabluwannakum, sungguh kami akan uji kamu. Jadi ini Allah ngomong pakai sungguh. Sungguhnya dua kali, ada lam dan nun. Wala nabluwannakum. Lam pertama menunjukkan sungguh, lalu nun di belakang menunjukkan kesungguhan. Berarti dua kali. Sungguh benar kami akan menguji kamu dan selalu menguji kamu. Karena ini menggunakan kalimat dalam bahasa Arab disebut fi'lun mudhari', ya, kata kerja yang aktif dan selalu berlaku. Sungguh kami akan selalu menguji kamu. Dengan apa? Bisyai'in. Syai'in itu dalam bahasa Arab sedikit saja. Bisyai'in minal khauf, sedikit saja dari khauf, rasa takut. Waktu pandemi ada rasa takut gak? Awal-awal pandemi kan Depok yang nomor 1 ya, bener. Depok yang kena, yang tutup kompleknya di daerah Kalimantan. Kita baru dari Kalimantan, Pak, malam tadi saya baru sampai. Yang tutup kompleks itu yang kena Depok, kan lucu. Ya itulah bisyai'in minal khauf. Nah, khauf ini disebarkan melalui berita-berita, kata-kata orang. Galak bener itu dulu ya. Kita ikut jaga-jaga dulu ya. Komplek kita paling ini, kalau komplek Pak RT Pengasinan aman nih Pak Fahmi ya, santai-santai aja karena orangnya sudah dewasa ya. Tapi kalau di sini kan kompleknya newbie Pak ya, komplek baru. Bisyai'in minal khauf. Nah ini pelajaran ke depan, kalau kita nggak usah terlalu over menanggapi kelas 1 yang menakutkan ya. Bisa jadi ke depan virusnya bentuknya ada lagi. Dan saya udah berkali-kali mengatakan, ini WHO ngomong bahwa virus ini ada 6, padahal virusnya waktu itu baru 1. Loh kok dia tahu? Berarti dia dan yang buat virus udah kontak-kontakan tuh ya. Lu punya virus berapa gitu. Ujung-ujungnya ya bisnis. Tapi nggak ada perasaan tuh orang, nggak ada sisi kemanusiaan itu. Dan ini yang disebut kerusakan jawra, zulma, kerusakan yang di muka bumi yang itu rata. Nggak ada satu negara kecuali kena. Nggak ada Pak negara yang aman. Semuanya kena. Minimal kena beritanya. Wal ju', lapar. Nah ini berat ini ya. Saya masih ingat waktu pandemi itu sudah memuncak. Puncaknya bukan di angka pandemi, tapi di dompet. Apa kata kawan saya? Biarlah kami berperang dengan perut daripada berperang dengan virus. Virus biarin, tapi kalau mau perut kami nggak kuat. Akhirnya keluar dari itu, semua penjagaan menjadi ditabrak semua. Tapi kasihan ya, itu benar-benar menegangkan saat-saat itu. Kita takut ketemu orang. Masjid ini masih ingat kita buat majelis ya waktu itu ya, buat majelis tajwid.
Saya sudah lama Pak nggak ngajar tajwid. Selama pandemi itu kita hidupkan masjid, waktu itu cuma berapa orang, kita ngaji tajwid. Tapi belum beres, saya udah kabur lagi. Maaf ya Pak ya. Nanti yang ngajar Ustadz Zain mana Ustadz Zain? Pulang kampung habis. Enggak, masih balik lagi. Alhamdulillah. Seharusnya beliau tuh yang ngajar tajwid. Masa kita semua yang ngajar, udah hadis kita yang ngajar, Quran kita ngajar, tajwid yang ngajar, tamak banget saya itu ya. Terpahala sama saya semua ntar. Wa naqsin minal amwal, ya. Dan kekurangan sedikit kurang, naqsin min. Nah, ini menunjukkan sedikit kurang dari harta. Selama pandemi, Masya Allah juga banyak orang yang tadinya gajinya wow ya, mobilnya wow, perumahannya wow, tapi semuanya kredit. Gaji hampir 100 juta, ada yang lebih. Pandemi tiba-tiba menjadi nganggur, jobless. Itu rumah belum selesai, rumahnya gede. Jadi nggak kayak rumah kita, Pak. Rumah kita kan kecil nih, sini standar lah ya. Mobilnya Masya Allah. Itu dia bingung, ya. Banyak juga yang stres. Maka kemarin itu lebih banyak orang meninggal karena stres daripada virus. Ini hemat saya loh ya. Karena kita teman-teman saya yang meninggal sebelum kena virus ke apa, tapi kebanyakan dia stres duluan. Gimana nggak stres? Orang udah sakit, satu ruangan sendiri. Stresnya itu. Wah, itu lebih dahsyat stresnya. Kalau dia nggak belajar ilmu mengenal Allah, maka dia nggak tahu cara memanfaatkan kesepian itu. Ya, kalau saya dulu emang senang sepi-sepi, Pak. Jadi saya dulu waktu kecil itu dilatih untuk zikir sendiri 40 hari 40 malam. Nggak boleh ngomong kecuali sepentingnya. Kita cuma 3 tuh ya di surau itu. Saya di tengah, di sudut teman saya, itu bertiga aja. Kita nggak ngomong-ngomong kecuali di waktu-waktu tertentu. Lampu yang dihidupkan cuma lampu kecil sekali, sehingga udah terbiasa sepi. Saya bilang ke orang di rumah, kita cari rumah yang agak ke hutan-hutan yuk. Nggak mau deh. Sudah terbiasa sepi gitu, maunya di komplek. Kalau di komplek urusannya komplek Pak ya. Wal anfus, ya, dan kekurangan jiwa, maksudnya mati. Nah, virus itu, inilah dalilnya. Kenapa mesti ada orang meninggal karena virus? Ini dalilnya. Bahwa memang akan selalu ada, apapun itu namanya, entahkah virus, entahkah musibah alam, bencana, apapun namanya, nanti akan terjadi. Mungkin kita akan menyalahkan virus, menyalahkan yang baru disuntikan ke kita itu apa? Vaksin. Itu kan konsep kita, Pak. Kalau ditakdir Allah, orang ini meninggal tanggal sekian, hari sekian. Dibuatlah sejarahnya biar nggak terlalu mencolok, dia meninggal setelah kena virus atau setelah dimasukin. Ya, itu cuma jangan ketipu, jangan salahkan siapa-siapa. Ya, kenapa saya katakan begitu? Ada satu riwayat dalam riwayat Imam Qurtubi. Riwayatnya menyebutkan malaikat maut yang dalam bahasa Ibrani disebut Israel, dalam bahasa Arab itu masih diperdebatkan namanya. Malaikat maut. Itu datang kepada Allah semacam demo. Ya Allah, jadi ternyata malaikat maut ini punya sisi yang lembut juga. Apa kata dia? Ya Allah, jika engkau membiarkanku mencabut nyawa makhlukmu, maka semua makhlukmu akan benci dan takut kepadaku. Terus gimana? Tenang, malaikat maut, kata Allah. Aku akan ciptakan asbab-asbab, sebab-sebab, kejadian-kejadian yang dengan kejadian itu orang terlihat dia meninggal setelah kejadian itu, padahal itu kerjaan kamu. Ini malaikat maut setiap hari mandang kita, Pak.
Bapak dipandang semua setiap hari. Kalau dia berkedip, mati kita. Ini gampang sekali bagi malaikat maut untuk mematikan kita. Dia sudah punya tanggalnya semua. Tanggalnya, detiknya. Ya, jadi kalau ada kawan kita meninggal karena virus, bukan karena virus itu yang membunuh dia. Banyak kok orang kena virus di luar sana, nggak mati-mati kok. Ya. Kawan kita tiap kali ada virus ini udah 3 ya, kena terus Pak, nggak mati-mati. Positif terus dia, nggak mati-mati. Karena emang takdir dia belum mati dengan virus itu. Mungkin dia mati nanti. Ini wanaksin minal amwal. Tapi orang kan nggak sabar, orang kemudian menyalahkan ini, menyalahkan itu. Ya. Wathamarat, nanti akan ada juga ujian paceklik, kurangnya buah-buahan, kurangnya bahan makanan. Nanti orang nggak akan sabar, ya. Berarti ada berapa perangkat-perangkat alat uji kesabaran. 1, khauf, berarti psikis. Ju', fisik, lapar. Harta berkurang, berarti fisik. Materi. Al-anfus, juga fisik, manusia. Jadi ujian terberat itu justru psikologi. Ya, psikologi kita yang dihancurin. Maka dimulai dengan kata khauf. Lapar nomor 2. Maka hati-hati konsumsi berita. Alhamdulillah saya sudah nggak nonton berita, Pak. Kalau orang ngasih tahu, kamu udah lihat belum berita ini? Baru kita cari di YouTube. Jadi saya nonton berita itulah di YouTube. Jadi nggak mau membuat kita terpapar setiap hari dengerin berita. Itu kan konyol orang hidup hari ini. Ya, menurut saya itu kekonyolan. Untuk apa dia dengerin sesuatu yang nggak penting dia dengerin? Kan buang-buang memori. Ngapain nggak dengerin Quran aja, dengerin ngaji aja? Ya. Kan sama aja kan dapat berita. Ini berita dari Allah, ini berita dari makhluk. Pilih mana? Ya, alhamdulillah kayak dunia ini lebih nyaman. Jadi waktu pandemi lagi ramai, saya nggak mau dengerin. Makanya kita waktu itu udah hidupin masjid ya. Sama beliau nih kita hidupin masjid nih. Ya, orang-orang bahlul sekomplek ini. Orang pada takut kita buat majelis di sini. Ya. Ada berapa orang itu Pak? Ya, 5 orang ya. Ini beliau nih, Pak mantan RT kita. Juga sama. Ya, ada satu lagi yang Pak Guru mana nih Pak Guru nih? Pak Rohman. Nah, itu dulu kita bareng-bareng tuh. Ya, ini akan terjadi terus. Jadi jangan dikira ini cuma terjadi di masa lalu. Besok terus Pak. Jadi bukan karena WHO yang ngomong. Jadi saya tadi menggambarkan begitu, bukan berarti saya benci juga sama WHO, enggak. WHO itu dan teman-teman dia, teman-teman gelapnya dia itu, ya ini bagian dari realnya. Ini ayat tertulisnya, mereka itu ayat nyatanya. Nyatanya memang ada begitu. Ya. Dan syukurnya orang Indonesia ini kan makhluk paling santai sealam semesta Pak. Bukan sedunia, sealam semesta. Langit aja tegang Pak, di sini santai aja. Paling santai alhamdulillah. Jadi kita ini punya habit kesantaian yang di atas rata-rata. Kawan-kawan kita di Singapura aja itu mereka sangat disiplin. Disiplin itu bagus, tapi terlalu disiplin tegang juga ya. Kita ini ya jujur aja, kita kan nggak disiplin. Benar nggak? Tapi kita hidup itu justru dari ketidakdisiplinan itu Pak. Ya. Maka mohon maaf, saya tidak suka membandingkan negara kita dengan negara jiran, dengan negara Amerika, Perancis, Jerman. Saya nggak suka. Kemajuan kita justru dalam kesantaian itu. Jadi jangan kemudian mengatakan, oh Indonesia ini begini ya. Ya, kamu nggak tahu inilah power of Indonesia, Indonesian ya. Indonesian power lah ya, al-quwah al-Indonesia. Kekuatan orang Indonesia itu di santainya. Bapak coba lihat orang Indonesia jalan.
lihat orang jiran jalan, beda Pak kita jalannya. Benar nggak? Maka sekarang muncullah istilah kaum rebahan. Waduh, Masya Allah, itu kan bahasa lain dari kesantaian. Dan saya menikmati itu ya. Tapi sesantai-santainya dia harus punya waktu serius. Nah, kita serius tuh nggak usah tunjukin amat ke orang ya. Saya masa-masa serius saya sudah lewat. Itu masa-masa kuliah. Kita kuliah, saya sangat serius. Saya kalau nggak perlu saya nggak temenan. Jadi saya temenan cuma sama orang-orang yang menurut saya perlu. Egois banget kan. Jadi kalau nggak penting udah saya pulang. Pulang dari dulu itu kita cuma baca. Kalau saya agak mumet saya nonton film kungfu. Nanti udah selesai masuk terus. Begitulah terus. Jadi hidup itu kayaknya begitu aja. Cuma emang itu saya niatkan untuk masa depan. Jadi bagi saya biarlah tidak kerja sambil kuliah. Saya sabar dulu duit sedikit. Sabar dulu nggak pacaran kan, kawan kita nggak sabar dia pacaran duluan. Sabar dulu ya. Sabar semua orang jalan-jalan kita nggak jalan-jalan. Untuk apa? Saya berpikir masa setelah kita nanti setiap hari itu kesibukan akan nambah. Mumpung masih jomblo, belum ada tanggungan, kita latih. Dan alhamdulillah ini waktu saya membaca sudah hampir nggak ada sekarang. Tapi alhamdulillah kalau ngajar nggak perlu persiapan lah. Karena yang mau kita ajarin itu yang dulu kita baca semua. Dan saya nggak tahu itu Pak. Yang saya baca itu dulu membaca aja. Di kampus sendiri misalnya, karena kesabaran itu, kita diminta mengajar satu materi, dan itu bukan jurusan saya. Tapi saya ingat saya dulu pernah baca 2 kitab tentang materi itu, dan itu cukup untuk bahan ngajar. 2 kitab. 2 kitab tuh setebel ini Pak. Kalau udah begini kan udah dalaman tuh. Taruh di kepala kan lumayan. Nah, kalau orang sabar, kesabaran menempa otak, kesabaran orang kalau kita latihan fisik. Ya. Kalau orang yang latihan fisik, yang fitness itu, dia kalau nggak sabar, sakitnya tuh. Pegel-pegel Pak. Kita pernah latihan fisik lumayan lama juga, itu sakit badan. Ngangkat berat. Kenapa dia mau sabar? Karena dia melihat ada foto atau melihat ada orang, tubuhnya six pack. Saya mau kayak gitu. Dia sabar dengan rasa sakit itu. Maka hari ini dia hanya sanggup 10 kali ngangkat, besok dia sanggup 20 kali ngangkat. Besok dia sanggup 30 kali ngangkat. Inilah hakikat sabar. Orang kalau diuji sekarang 5, nanti diuji 10 bagi dia biasa. Begitulah terus. Nanti kalau sudah 100 kali ujian, melihat yang di belakang baru diuji 3 udah melempem, dia ketawa aja. Baru segitu. Ya. Kalau sekarang ujian saya, ujian ngantuk Pak. Ngantuknya nggak susah datang, bukan gampang ngantuk, susah tidur. Tapi alhamdulillah kalau udah capek-capek banget baru tidur. Malam ini termasuk plus tidurnya. Kita setiap minggu itu keluar. Saya paling-paling cuma dapat 1 jam, 2 jam. Mau tidurnya nggak bisa. Jadi ternyata orang tidur itu harus rileks. Nah, ketemu lo polanya. Oh, harus rileks. Dalam rileks itu kita bisa tidur walaupun cuma beberapa saat. Rileks itu kalau bagi psikolog mungkin dengan cara conditioning. Tapi kita kan belajar zikir. Ternyata dengan zikir itu lebih dahsyat. Gitu. Maka orang yang tidurnya 1 jam, tapi dalam zikrullah itu sama seperti orang yang tidur 8 jam. Ini dia saksinya nih. Ya. Udah nyaksiin kalau kita kurang tidur kita biasa aja. Innama yuwaffas sabirun. Nah, sebelumnya ada lafaz wabasyiris sabirin. Dan beri kabarlah, kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Kenapa? Tadi jika dia kuat diuji sekarang 5, besok dia diuji 10, nanti dia melihat yang 5 itu biasa banget ya. Ini contohnya Bapak nih, melihat anak-anak kita sekolah, bagi anak sekolah pelajaran dia sudah musibah besar itu ya.
Selama pandemi kita jadi tiba-tiba mendadak jadi guru ya. Nggak pernah kuliah keguruan, tiba-tiba jadi guru. Benar nggak? Makanya marah mulu sama anak. Guru aja marah Pak, tapi kita ini marahnya berlebihan. Makanya saya memilih untuk tidak ngajar anak saya. Ya, kita serahin ke ahlinya. Walaupun saya seorang guru, tapi kan saya bukan guru anak kecil. Saya guru mahasiswa. Kalau guru mahasiswa kan kita bisa ngobrol. Anak kecil gimana mau ngobrol? Nah, karena kita, wah ini nggak benar ini. Kok kita memarahin anak sendiri dengan cara yang tidak benar? Tapi kita melihat, iya pelajaran anak kecil itu kan ringan bagi kita, benar nggak? Nah, kenapa orang tua bisa marah ke anaknya waktu ngajar? Karena dia punya pandangan, ini kan mudah, kok anakku nggak bisa paham? Nah, dia memaksakan kemudahan dia pada kemudahan anak. Berarti dia nggak menerima realita. Kalau anaknya masih anak-anak, jangan hukumi anak itu dengan hukum anak remaja atau dewasa. Jadi kalau nggak sanggup ngajar anak, serahin ke orang, ya, serahin ke guru. Wabashshirus sabirin, beri kabar gembira lah orang-orang yang sabar. Orang sabar ini pasti dapat farhan nanti, kebahagiaan.